Ya, jadi hari ini ada kegiatan penyerahan sapi bantuan melalui kelompok ternak sapi yang diusulkan oleh kelompok Smart Farming dari Desa Kuala Lumpur. Jadi dapat saya jelaskan bahwa pemberian bantuan hewan ternak ini saya lebih meminta untuk dilakukan secara kandang koloni. Kenapa kemudian seperti itu? Karena kita sudah banyak pengalaman terkait dengan distribusi bantuan hewan ternak yang diberikan secara personal atau perorangan ke masyarakat. Pada akhirnya kita tidak dapat, pemerintah itu tidak dapat mendeteksi keberadaan hewan, termasuk juga pengendalian terhadap penyakit dan bagaimana proses pemberdayaan ke masyarakat. Sehingga pola ini saya ingin dijadikan pola pemberian sapi melalui kelompok dengan kandang koloni ini, kita dapat lebih memantau bagaimana proses perkembangannya. Dan yang berikut adalah kita menyambut baik program Pak Bupati yang tertuang dalam RPJMD bahwa beliau ingin mengembangkan populasi hewan ternak yaitu sapi melalui program inseminasi buatan. Kemarin kami datang ke Dirjen Peternakan, itu menyangkut tentang bagaimana program inseminasi buatan ini dapat berkembang di masyarakat. Sehingganya sapi kandang koloni ini yang dibangun ini kurang lebih 10 ekor sapi itu akan dikembangbiakan melalui program inseminasi buatan, sehingga sapi akan dilahirkan menjadi sapi yang unggul. Dan yang terpenting adalah target kita mensejahterakan rakyat. Itu harus kita mulai dengan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga mereka dapat belajar bahwa selama ini di Gorontalo sapi hanya sekedar menjadi alat bantu pertanian, tetapi saat ini kita rubah mindset, sapi adalah sumber penghasilan dan sumber untuk menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memang disadari bahwa selama ini saya 2 tahun ini menjadi anggota DPRD, ini baru hal yang pertama kali, dan di Kabupaten Bualemu baru satu yang kami usulkan, karena memang di tengah-tengah efisiensi saat ini kita hanya dengan anggaran seadanya. Maka saya ingin ke depan ini dapat mempengaruhi atau diinfluensi lagi ke pihak lain supaya akan ada program-program seperti ini. Apalagi di wilayah Paguyaman ya, di wilayah Paguyaman ini kan punya perusahaan bergerak di sektor perkebunan yang selama ini selamanya menjadi isu gesekan perusahaan dengan petani ataupun peternak karena akibat ketidaktersediaan lahan pakan. Sehingganya bagi saya pola ini harus kita buat agar dua-dua diuntungkan. Perusahaan itu akan tetap berjalan dengan baik investasinya dan masyarakat tidak dirugikan. Isu kematian sapi secara mendadak selama ini menjadi isu liar yang pada akhirnya tidak dapat dibuktikan. Tetapi kenyataannya banyak populasi sapi yang meninggal. Sehingga ini perlu dilakukan mitigasi. Paling tidak dengan cara proses program sapi kandang begini, ini akan mereduksi tingkat kematian sapi yang secara mendadak, yang proses kematiannya di luar dugaan atau tidak biasa. Jadi karena memang ini yang pertama diresponi oleh pemilik lahan. Alhamdulillah Kak Eman sekeluarga, Pak Eman Panantu, kebetulan di belakang rumahnya memiliki lahan. Ini mungkin dapat dilihat Pak, ini kelihatan tebu. Dulu ini adalah lahan tebu yang secara ekonomi ini menjadi sumber penghasilan keluarga Pak Eman Panantu sebagai KSO untuk lahan tebu. Tetapi karena kesediaan beliau untuk dijadikan sebagai kawasan kandang ternak sekaligus hamparan makanan ternak HMT sudah siap, dan beliau bersedia lahannya kurang lebih seluas 1 hektar untuk jadikan sebagai kandang, maka program ini jalan. Seandainya tidak ada kesiapan lahan atau hanya cukup untuk kandang saja, saya rasa memang masih belum cukup, karena memang butuh lahan untuk persiapan persediaan pakan juga menjadi penting, agar tidak ada lagi namanya masyarakat yang mengikat hewan ternaknya di lahan-lahan milik yang bukan miliknya. Dalam rangka mendukung program kandang sapi koloni ini, selain kandang yang sudah dibuat, ada beberapa langkah yang saya sudah lakukan. Yang pertama itu saya sudah memohon adanya mesin chopper atau mesin pencacah pakan ternak, itu sudah diusulkan dan mudah-mudahan akan dalam waktu dekat akan diadakan. Yang berikut juga kita siapkan kandang jepit
untuk proses vaksinasi, pemberian penyuntikan, dan terlebih untuk dalam rangka program inseminasi buatan ini, ya kita sudah siapkan kandang jepitnya sudah tersedia. Kami meminta kelompok ini terberdaya dan diberdayakan. Itu kami mengutus ketua kelompoknya untuk diikutkan dalam program pelatihan inseminasi buatan di Lembang, di Bandung, Balai Benih di Jawa Barat, untuk dilatih selama 21 hari supaya proses inseminasi buatan dilakukan secara mandiri oleh kelompok itu sendiri.